Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya di sini. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan suara saya. Dan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang serius, mungkin sedikit sensitif bagi sebagian orang karena ini terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ini terkait dengan keracunan massal yang terjadi di Surabaya dan Jakarta Timur ya. Nah, keracunan massal ini dialami oleh siswa-siswi sekolah setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan yang disalurkan melalui SPPG terkait. Nah, perlu saya sampaikan di awal ya, bahwa saya orang yang sangat mendukung program MBG karena saya memandang program MBG ini adalah sesuatu program yang memang sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang ada di pelosok. Ya, kalau kamu di kota, ya gampang cari makan, itu mungkin tidak begitu kamu perlukan ya. Tapi kalau di pedalaman susah mencari makan, apalagi makanan bergizi, saya pikir program MBG ini adalah sesuatu yang sangat bagus programnya. Hanya saja memang ada yang perlu untuk diperbaiki supaya program ini betul-betul manfaatnya maksimal ya. Nah, jadi kembali ke kasus ini ya. Saya melihat bahwa kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa yang di Surabaya ataupun yang di Jakarta Timur itu bukan sesuatu yang wow ya menurut saya. Tapi itu hanyalah sebuah puncak dari gunung es masalah yang kita miliki terkait dengan keamanan pangan yang ada di negara kita ini. Nah, jadi kejadian ini bukanlah sekadar musibah salah masak juga ya, melainkan potret nyata dari rapuhnya sistem keamanan mikroba pangan yang di negara kita ini. Ya, banyak orang sepele masalah keamanan pangan ini. Ya. Nah, mengapa kontaminasi ini terus berlanjut ya? Dan ini yang akan mau saya bahas. Tapi sebelum kita lanjut lah ya, saya mengajak ya sekaligus ya meminta juga Bapak Ibu untuk subscribe dulu lah untuk kanal ini supaya kanal ini terus berkembang dan kita akan fokus untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan keamanan pangan ini melalui kanal ini. Oke, pastikan sudah subscribe, sudah tekan tombol subscribe-nya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi mari kita kesampingkan dulu nama programnya ya. Jangan fokus pada ini program MBG. Bukan itu, bukan itu fokusnya ya. Kesampingkan dulu sejenak nama programnya dan mari kita lihat gambaran besarnya ya sebagai seorang peneliti ya, karena memang background saya sebagai peneliti di mikroba pangan, saya lebih fokus ke sini ya. Nah, kalau kita lihat di pertengahan tahun ini, tahun 2026 ya. Ini laporan dari Kementerian Kesehatan sudah mencatat puluhan ribu korban terdampak keracunan pangan di berbagai wilayah Indonesia. Dan puluhan ribu korban itu salah satu titik kritis terbesar itu ada pada catering massal dan unit penyedia makanan skala besar ya, termasuk SPPG itu ya. Nah, sebetulnya bukan hanya SPPG itu sebetulnya ya. Kalau ditelusuri lebih dalam ya, sebetulnya kalau kita mau menerapkan standar yang sama, ini juga perlu diperhatikan keamanan pangan misalnya di penyedia makanan, misalnya di restoran terutama restoran yang melayani konsumen yang banyak. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, ketika sebuah dapur dipaksa misalnya memproduksi ribuan porsi yang melebihi kapasitas idealnya, kadang-kadang mungkin bukan kadang-kadang ya, tapi seringkali aturan-aturan dasar mikrobiologi pangan itu sering dinomor sekiankan ya, seringkali dikorbankan. Nah, akibatnya apa? Makanan yang seharusnya menjadi sumber energi kita justru berubah menjadi ya media biakan bakteri patogen. Jadi apalagi makanan itu kan ya nutrisinya kan lumayan bagus ya, dan bukan hanya dibutuhkan oleh kita saja, bakteri juga butuh makanan yang untuk tumbuh. Jadi ketika makanan itu terkontaminasi oleh bakteri, terutama bakteri patogen, ya mereka berkembang, lalu kemudian menginfeksi orang yang mengkonsumsinya, ataupun ada beberapa bakteri yang menghasilkan toksin ketika mereka berjumlah banyak misalnya ya, itu lalu kemudian toksin yang dihasilkan itu bisa menyebabkan keracunan pangan. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di video berikutnya ya. Jadi itu makanya saya bilang tadi, pastikan sudah subscribe ya. Pastikan sudah klik tombol subscribe-nya supaya informasi lebih dalam, lebih detail itu apa sih bakterinya begitu ya. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Nah, sekali lagi saya sebagai orang yang punya sedikit lah latar belakang tentang mikrobiologi pangan ini, saya mau menyampaikan ada setidaknya
tiga hal ya, tiga hal sebetulnya yang perlu untuk betul-betul diperhatikan supaya keamanan keamanan pangan lah, dan terutama di keamanan mikroba pangan ini tidak selalu dinomorduakan atau dinomorsekiakan ya. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Yang pertama itu kita harus benar-benar memperhatikan, dan terutama ini bagi para penyedia makanan, ini tentang hal zona bahaya suhu. Ini yang selalu saya sampaikan, misalnya di beberapa seminar online yang saya diundang sebagai narasumber, saya menekankan ini dengan penekanan yang sungguh-sungguh ya, karena zona bahaya suhu ini banyak sekali disepelekan dan mungkin banyak orang tidak tahu. Nah, apa itu sebetulnya ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai temperature danger zone ya. Nah, apa ini sebetulnya? Jadi bakteri patogen ini, misalnya Salmonella, E. coli ataupun Staphylococcus aureus itu mereka bisa tumbuh ya. Nah, apalagi misalnya Listeria monocytogenes ya, itu bisa tumbuh di bawah 5 derajat dong. Ya. Di suhu kulkas itu Listeria monocytogenes itu bisa tumbuh ya. Saya sudah melakukan riset, misalnya beberapa waktu yang lalu itu saya melakukan riset di sayuran ya. Ada jenis sayuran yang sering banyak dimakan orang ya. Dan saya melihat bakteri ini bisa bertumbuh di suhu 5 derajat. Nah, tapi secara umum bakteri-bakteri misalnya Salmonella, E. coli, Staphylococcus itu umumnya tidak begitu, atau suhu di bawah 5 derajat. Ya, itu tidak bagus untuk pertumbuhan mereka, sehingga pertumbuhan mereka itu mereka tidak bertambah ya. Jadi bakteri itu kan membelah. Jadi mereka tidak akan bisa membelah dengan banyak, dengan cepat ya, bertumbuh dengan banyak di suhu di bawah 5 derajat. Artinya kan yang pertama perhatikan suhu kulkas yang digunakan. Misalnya di penyedia makanan, kadang ketika misalnya penyedia makanan itu ya kata sederhana restoran lah ya, ataupun mungkin juga di SPPG terjadi ya. Jadi ketika makanan itu ditumpuk di dalam kulkas, kadang itu sirkulasi udaranya itu tidak bagus, sehingga suhunya itu terjadi fluktuasi suhu, atau memang suhu tidak mencapai 5 derajat atau di bawahnya. Sehingga apa? Sehingga kondisi ini memberikan kondisi yang sangat optimal bagi baik itu bakteri non patogen maupun patogen itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, akibatnya ya ketika bakteri itu bertumbuh berlipat ganda, itu bisa berpotensi menyebabkan keracunan pangan. Nah, selain di bawah 5, misalnya kulkas ini sulit untuk mengakomodir suhu di bawah 5 derajat. Ada nggak alternatif yang lain? Ada. Ya, makanan itu harus disimpan di atas 60 derajat. Ya. Jadi ada rentangnya itu di antara 5 sampai 60 derajat itu adalah suhu yang bisa mendukung pertumbuhan bakteri. Ya, dan kalau itu bakteri patogen, ya tentu itu sangat berbahaya. Jadi kalau tidak disimpan dingin, simpanlah panas ya, di atas 60 derajat. Ini penting. Jadi saat makanan matang dibiarkan berjam-jam di suhu ruang sebelum disajikan. Nah, sebetulnya kita sedang memberikan waktu bagi bakteri untuk membelah diri secara eksponensial cepat ya. Jadi hanya butuh beberapa jam. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita dari sisi mikrobiologi pangan itu bakteri itu bisa membelah ya. Rata-rata 22-23 menit itu mereka membelah. Jadi ada 2 pangkat N kira-kira begitu ya. Jadi eksponensial. Mereka bakteri ini berkembang sangat cepat. Jadi dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dari 8 sel menjadi 16 sel dan seterusnya ya. Dan itu terjadi pembelahan itu rata-rata 22-23 menit ya. Jadi itu terjadi. Jadi kalau misalnya makanan itu berjam-jam, itu artinya telah terjadi pembelahan sel berkali-kali ketika ada bakterinya dan kemudian kondisinya mendukung ya. Nah, ini mengenai suhu. Jadi perlu untuk diingat bahwa makanan itu perlu disimpan di suhu dingin, sekali lagi di bawah 5 derajat, 5 derajat atau ke bawahnya, dan kemudian atau disimpan di atas suhu 60 derajat. Nah, perlu dia perhatikan bahwa makanan yang disimpan di suhu dingin atau suhu panas tadi itu dipastikan bahwa makanan tersebut belum terkontaminasi ya. Itu maksudnya ya. Itu dia. Nah, jadi bagaimana kalau udah di suhu dingin disimpan lama misalnya begitu? Ya enggak apa-apa. Ya, apakah boleh dipanaskan? Boleh dong ya. Kalau memang tidak suka makanan dingin ya dipanaskan saja, itu enggak masalah. Kalau makanan hangat ya boleh saja langsung disantap ya. Suhu 60 derajat itu
ya saya pikir itu nyaman setiap orang untuk mengkonsumsinya. Begitu ya. Nah, hal kedua yang mau saya singgung. Nah, ini mengenai temperature danger zone ini kita akan bahas di video berikutnya ya, supaya lebih detail ya. Jadi saya dalam dalam video ini saya membahasnya secara sepintas saja ya. Nah, hal yang kedua yang banyak juga disepelekan, banyak juga di nomor sekiankan oleh banyak orang itu misalnya tentang masalah kontaminasi silang ya. Nah, contohnya seperti apa sebetulnya ya? Kontaminasi silang ini sangat sering terjadi dan ini sebetulnya adalah salah satu penyebab atau faktor penyebab keracunan pangan. Bukan hanya di Indo, di dunia begitu ya. Jadi kalau dalam istilah akademi itu disebut sebagai cross contamination ya. Nah, ini sering terjadi di dapur komersial. Ini memang faktanya begitu ya. Nah, dari mana kita bisa lihat? Misalnya ketika ada orang, misalnya hal sederhana, talenan ya. Jadi ada orang menggunakan talenan yang sama untuk makanan matang dan makanan mentah ya. Atau ada orang menggunakan talenan untuk sayuran dan daging begitu ya. Nah, cross kontaminasi ini maksudnya apa? Jadi ada bakteri dari daging mentah bisa berpindah ke sayuran misalnya ya ketika menggunakan talenan yang sama. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bakteri itu sulit sekali untuk mengontrolnya karena tidak kelihatan ya. Ya, kita hanya bisa mengontrolnya dengan ya higienitas yang benar ya, yang bagus ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kita akan membahas ini juga di video berikutnya karena kami juga sedang aktif-aktifnya untuk menganalisa tentang cross kontaminasi ini dan kami juga sudah memiliki beberapa publikasi yang berhubungan dengan cross kontaminasi ini ya. Nah, aspek ketiga ini berbicara tentang para penjamah makanan ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini diakui sendiri oleh saya kurang tahu BGN atau BPOM kemarin tuh ya, saya kurang tahu ya. Tapi ada laporan yang mengatakan bahwa SPPG itu sendiri ya, memang saat ini contoh paling mudah itu SPPG ya. SPPG saat ini itu ada hampir setengahnya itu belum memiliki sertifikat layak higienitas ya begitu. Ya ini memang saya pikir kepemilikan sertifikat itu seharusnya itu menjadi kebutuhan minimum lah ya untuk setidaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap kontaminasi pangan ini ya. Jadi ini penting sekali para penjamah itu memahami tentang keamanan pangan ini ya. Nah, apa sebetulnya hal yang harus diperhatikan di sini? Jadi para penjamah makanan ini yang banyak disepelekan oleh orang ya. Kadang-kadang ada penjamah makanan itu bekerja padahal dia sedang sakit. Itu tidak boleh ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Atau ada pekerja yang kalau misalnya ke toilet dia sering sekali lupa untuk mencuci tangan. Misalnya setelah habis pup misalnya, lalu kemudian dia kembali kemudian memproses ya atau menyiapkan makanan itu tanpa membersihkan tangan dengan sabun ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menggunakan air saja ya, tentu menggunakan air bersih dan harus pakai sabun. Nah, kalau enggak ya higienitasnya itu dipertanyakan. Itu contoh-contoh berikutnya. Nah, apalagi hal yang diperlukan misalnya para penjamah ini biasanya jarang sekali menggunakan pakaian yang memang dikhususkan bagi mereka penjamah makanan. Jadi ada pakaian khusus yang salah satunya itu menutup kepala, menutup tangan, menutup badan ya. Dan yang saya perhatikan Bapak Ibu nanti coba lihat di beberapa beberapa gambar yang misalnya kita lihat di media massa ya. Silakan melihat nanti bagaimana para penjamah itu ya, mereka sudah memakai kostum sebagai penjamah makanan. Jadi ada pakaian dengan lengan panjang ya. Tapi seringkali lengan panjangnya itu dilipat ya sehingga kulit tangannya atau tangannya itu telanjang begitu ya. Nah, sebagian mereka ada yang menggunakan itu yang saya lihat ya, foto-fotonya begitu. Sebagian ada yang menggunakan sarung tangan, lalu di atas sarung tangannya itu tangannya tanpa ditutupi oleh pakaian. Nah, sebetulnya itu tidaklah tepat ya, karena sebetulnya salah satu kegunaan pakaian tersebut ya disediakan dan dipakai itu sebetulnya adalah untuk menghindari supaya
bakteri yang ada di kulit kita ataupun keringat yang mungkin dihasilkan itu tidak mengkontaminasi makanan yang disiapkan begitu ya. Nah, di tangan kita ini ada namanya bakteri ya. Salah satu ya bakteri yang paling sering ditemukan dan menjadi sumber kontaminasi makanan itu dari penjama itu namanya Staphylococcus aureus ya. Dan itu sangat-sangat sering sekali terjadi. Nah, kalau Staphylococcus aureus ini memang kalau jumlahnya tidak begitu banyak, mungkin tidak menimbulkan bahaya ya. Tapi kalau misalnya jumlah bakteri Staphylococcus ini sudah berkembang, apalagi kalau misalnya makanan itu sudah dibiarkan berjam-jam, lalu kemudian bakterinya sudah sampai misalnya 3 log. 3 log itu sekitar ya ribuan sel ya. Itu bisa menghasilkan toksin. Nah, toksin inilah yang bisa menyebabkan orang keracunan pangan. Dan kalau Staphylococcus aureus ini sudah menghasilkan toksin dan kemudian toksinnya itu sudah mengkontaminasi makanan, ini toksinnya ini tidak hilang sekalipun itu dipanaskan ya. Panas itu hanya mungkin bisa membunuh bakteri ketika panasnya cukup ya. Tapi kalau toksinnya sudah dihasilkan, itu panas tidak bisa menghilangkan itu. Bukan hanya dari Staphylococcus aureus juga ya. Misalnya juga bakteri Bacillus misalnya, Bacillus cereus misalnya, itu juga menghasilkan toksin ya. Nah, toksin ini tidak bisa hilang dengan perlakuan panas. Itu memang harus dibuang. Nah, makanya itu penting sekali penjama makanan ini itu benar-benar menjadi penjamah makanan yang paham tentang higienitas, ya paham tentang keamanan pangan, terutama mikroba pangan ya. Ini memang yang sangat penting supaya sangat disayangkan ketika keracunan pangan ini terulang kembali dan masalahnya itu saja ya. Saya berharap ini sangat dikedepankan dan diseriusin oleh para pengelola yang saat ini sedang banyak disoroti itu kan SPPG, dan sebetulnya bukan hanya SPPG ya, tujuan saya ya. Saya berharap ini semua dikerjakan oleh para penyedia makanan, baik itu yang komersil maupun yang sosial misalnya ya, restoran juga ataupun yang menyediakan makanan yang ya kan banyak influencer yang bikin acara-acara hajatan begitu ya. Ya sebetulnya bagi saya ya itu mempertanyakan, karena ya sebagai orang yang berkecimpung di mikrobiologi pangan saya sangat hati-hati dengan hal itu ya. Nah, itulah sebetulnya 3 hal itu yang mau saya sampaikan di awal ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan yang mendengarkan saya, dan mohon menantikan video berikutnya supaya kita akan menguliti lebih dalam ya apa yang harus dilakukan sebetulnya untuk kita mendapatkan untuk menghindarilah keracunan pangan ini, dan bukan hanya siswa tersebut yang harus berhati-hati terhadap keamanan pangan, bukan, tapi untuk kita semua juga begitu ya. Nah, jadi sebelum berakhir saya berharap Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk membagikan video ini jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini berguna. Bagikan video ini untuk yang lain ya, sebagai media untuk menyadarkan, media yang bisa membantu, yang memberikan pemahaman sedikit, dan kita akan teruskan untuk membagikan informasi-informasi yang juga hasil informasi dari riset yang sedang kami kerjakan saat ini. Kita akan coba untuk membahasakannya supaya lebih gampang untuk dipahami di kalangan umum ya. Kadang-kadang hasil riset ini kan kalau misalnya dipublikasikan itu rumit untuk dibaca, karena banyak istilah-istilah ilmiah yang perlu untuk dipahami dengan cara sederhana. Itu saja dulu, sampai ketemu dengan video berikutnya. Sampai jumpa dan semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Begitu ya. Bye-bye.